Kamu baru saja membeli smartphone terbaru, layar mengkilap, kamera canggih, dan semua tampak normal. Namun, di balik kilau itu tersembunyi 5 kerugian yang bisa menggerus asetmu secara diam-diam. 5 faktor ini, kontra operator, keausan baterai, dukungan perangkat lunak, aplikasi pre-install yang mengancam privasi, serta penurunan nilai jual kembali, bisa menggerus tabunganmu secara perlahan tanpa kamu sadari. Saya akan mengurai masing-masing kerugian itu, memberi contoh nyata, dan menyajikan langkah praktis agar kamu tidak terjebak dalam perangkap finansial setelah membeli HP baru. Simak terus, karena pengetahuan ini akan mengubah cara kamu menilai setiap pembelian gadget di masa depan. Sebagian besar konsumen menganggap harga jual sebagai satu-satunya indikator nilai sebuah smartphone. Mereka sering lupa bahwa biaya tambahan dapat muncul setelah pembelian, terutama ketika penawaran awal tampak terlalu menggiurkan. Kontra operator yang mengikat, biaya aktivasi yang tersembunyi, serta kebijakan garansi yang membatasi, semuanya dirancang agar konsumen fokus pada spesifikasi teknis, bukan pada total biaya kepemilikan. Selain itu, produsen cenderung menyoroti fitur kamera atau kecepatan prosesor, sementara mengabaikan faktor-faktor jangka panjang seperti umur baterai atau dukungan sistem operasi. Akibatnya, banyak orang berakhir dengan perangkat yang cepat usang, harus mengganti baterai, atau bahkan kehilangan data pribadi karena aplikasi yang dipasang sebelumnya. Memahami pola ini adalah langkah pertama untuk melindungi aset digital dan finansialmu. Salah satu kerugian paling umum adalah kontra operator yang mengikat dan biaya aktivasi yang tidak selalu terlihat pada faktur awal. Saat kamu memilih paket bundling, biasanya ada diskon harga perangkat, tetapi harga itu sudah termasuk komitmen bulanan yang harus dibayar selama 2 atau 3 tahun. Selain itu, banyak operator menambahkan biaya aktivasi, administrasi, atau biaya layanan tambahan yang dapat menambah ratusan ribu rupiah ke total pengeluaran. Jika kamu memutuskan untuk mengubah provider atau menghentikan layanan sebelum masa kontrak berakhir, denda pemutusan dapat menjadi beban finansial yang signifikan. Oleh karena itu, penting untuk memeriksa syarat dan ketentuan secara detail, membandingkan biaya total, dan mempertimbangkan opsi beli tanpa kontrak bila memungkinkan, sehingga kamu tidak terjebak dalam pembayaran berulang yang menggerogoti tabungan. Kalau dibongkar pelan-pelan, biasanya ada satu kebiasaan yang paling sering jadi sumber masalah. Perangkat yang tidak mendapatkan pembaruan sistem operasi secara rutin akan cepat tertinggal dari segi keamanan, performa, dan kompatibilitas aplikasi. Produsen biasanya memberikan dukungan pembaruan selama 2 hingga 3 tahun. Setelah itu perangkat dianggap usang meski masih berfungsi secara fisik. Tanpa pembaruan, kerentanan keamanan tidak ditutup, aplikasi baru tidak dapat diinstal, dan kinerja dapat melambat karena optimasi yang tidak ada. Hal ini memaksa pengguna untuk membeli ponsel baru lebih cepat daripada yang direncanakan, menambah beban finansial. Memilih merek yang memiliki kebijakan pembaruan jangka panjang, memeriksa riwayat dukungan, serta mengaktifkan pembaruan otomatis dapat memperpanjang masa pakai perangkat dan melindungi investasi kamu. Sekarang coba cek kebiasaanmu sendiri, lalu cari titik yang paling sering bikin kamu terjebak. Nilai jual kembali smartphone menurun dengan cepat, terutama setelah muncul model baru atau ketika perangkat tidak lagi menerima pembaruan resmi. Faktor-faktor seperti kondisi fisik, kapasitas baterai yang menurun, serta keberadaan bloatware dapat menurunkan harga pasar secara signifikan. Jika kamu berencana menjual perangkat dalam beberapa tahun, kerugian nilai dapat mencapai 3,050i dari harga beli awal. Selain itu, penurunan nilai ini memengaruhi total biaya kepemilikan, karena kamu harus mengeluarkan lebih banyak uang untuk mengganti perangkat dibandingkan jika kamu membeli dengan harga yang lebih rendah atau menunggu penurunan harga. Memilih ponsel dengan reputasi nilai resale yang stabil, merawatnya dengan baik, dan menjual pada waktu yang tepat dapat meminimalkan kerugian finansial. Sekarang, mari kita tinjau apakah kamu sudah terpapar pada salah satu atau beberapa kerugian tersebut. Ambil selembar kertas atau buka catatan di ponsel, lalu jawab pertanyaan berikut. Apakah kamu terikat pada kontra operator dengan biaya bulanan? Berapa persen kapasitas baterai yang masih tersisa dibandingkan saat baru? Apakah ponselmu masih menerima pembaruan sistem operasi? Berapa banyak aplikasi pre-install yang masih aktif dan memiliki izin akses data? Dan terakhir, apakah kamu sudah menilai nilai jual kembali perangkatmu di pasar sekunder? Jika jawabannya ya untuk satu atau lebih pertanyaan, berarti ada potensi pengeluaran tak terduga yang perlu kamu atasi. Catat temuanmu, karena langkah selanjutnya adalah menerapkan kerangka kerja yang akan membantu kamu mengurangi atau menghilangkan biaya tersembunyi tersebut. Untuk mengatasi kelima kerugian ini secara sistematis, saya memperkenalkan kerangka kerja 5C, kontrak, capacity, kapasitas baterai, compatibility, kompatibilitas pembaruan, confidentiality, kerahasiaan data, dan capital, nilai kapital atau resale.
Setiap huruf mewakili area yang harus kamu evaluasi dan optimalkan. Pertama, periksa kontrak dan pertimbangkan opsi bebas kontrak atau negosiasi tarif. Kedua, monitor kesehatan baterai dengan aplikasi bawaan atau pihak ketiga, dan terapkan kebiasaan pengisian yang tepat. Ketiga, pastikan ponselmu kompatibel dengan pembaruan sistem operasi selama minimal 3 tahun. Keempat, audit izin aplikasi dan hapus atau nonaktifkan yang tidak diperlukan untuk melindungi privasi. Kelima, jaga kondisi fisik perangkat, bersihkan layar, dan jual pada saat nilai pasar masih tinggi. Dengan mengikuti 5C, kamu dapat meminimalkan biaya tersembunyi dan meningkatkan nilai investasi gadgetmu. Potential data privasi vulnerabilities from pre-installed apps. Rapid depreciation affecting resale value. Beli HP baru terlihat normal, tapi 5 kerugian ini diam-diam menggerus asetmu. Masalah ini sering terlihat sepele, padahal dampaknya terasa terus-menerus. Begitu pola yang salah dianggap normal, hasil akhirnya ikut terasa berat. Setelah menelusuri 5 kerugian tersembunyi dan langkah praktis untuk mengatasinya, kini saatnya kamu menerapkan strategi 5C pada smartphone barumu. Jika video ini membantu kamu menghemat uang dan melindungi data, beri tanda suka, bagikan kepada teman yang sedang mempertimbangkan pembelian, dan tinggalkan komentar tentang pengalamanmu mengelola biaya tersembunyi. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi, sehingga kamu tidak ketinggalan tips teknologi selanjutnya. Bersama, kita bisa menjadi konsumen yang lebih cerdas dan mengoptimalkan setiap investasi gadget. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Intinya, jalankan langkah kecil ini secara konsisten supaya hasilnya benar-benar terasa dan perubahanmu tidak berhenti di tengah jalan. Kalau video ini ngebantu, subscribe sekarang, tekan like, tulis pendapatmu di kolom komentar, dan share ke temanmu biar makin banyak yang terbantu.